Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi dengan gue, Leo Morrison Spider 9. Dan hari ini gue mau bahas tentang tarantula warna biru, teman-teman. Jadi, kan kita tahu ya beberapa tarantula tuh ada yang warnanya biru gitu ya. Dan kadang kalau di dunia hewan gitu kan, warna itu biasanya punya maksud gitu ya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba iseng jadi warna biru. Nah, sebelum gue bahas kenapa tarantula ada yang warna biru, uh, gue punya beberapa spesies tarantula kebetulan di koleksi gue yang gue mau kasih lihat. Jadi anggaplah ini tarantula-tarantula yang boleh jadi rekomendasi kalian gitu ya, terutama yang lagi ngincer-ngincer tarantula biru. Jadi ada teman gue juga beberapa yang kayak terobsesi banget, gue pengen punya warna-warna tarantula warna biru itu. Jadi hari ini gue akan kasih ke teman-teman beberapa koleksi tarantula biru yang gue punya. Tapi nanti at the end gue akan jelasin gitu ya kenapa tarantula ada yang sampai warnanya biru gitu. Karena pada dasarnya balik lagi kalau dibilang kamuflase berarti harusnya wajarnya gitu ya, sesuai dengan nalar kita. Tarantula itu berarti kan at least warnanya coklat gitu ya, kamuflase dengan tanah, hitam, coklat, atau mungkin kalau boleh dikatakan hijau gitu ya, hijau coklat gitu. Jadi buat kamuflase mungkin mereka yang di pohon ataupun di dedaunan gitu kan ya. Tapi balik lagi biru itu kayak satu warna yang kok malah mencolok gitu ya dalam dunia tarantula. Nah, sebelum gue bahas kenapa warna birunya, kali ini gue udah nyediain beberapa tarantula di koleksi gue yang warnanya biru gitu. Oke, kita cekin satu-satu ya. Yang paling terkenal mungkin teman-teman banyak teman-teman yang mungkin tarantula keeper punya lah, boleh katakan punya deh tarantula ini, karena tarantula ini warnanya biru banget dan cukup common dan tentunya cantik gitu ya. Yang pertama adalah kandidatnya, ini adalah Poecilotheria metallica gitu ya, seperti yang kita tahu, atau Guti Sapphire Blue. Ini gue ada tarantula. Jadi ini kalau lu lihat yang ini male ya, female-nya di sini. Jadi gue lagi cohabit. Cohabit ini dalam kepentingan untuk mating teman-teman gitu. Jadi kalau untuk di Metallica biasanya tuh gue ambil colokan dulu. Bentar. Box stick gue ini. Nah, aduh, copot. Jadi cohabit itu dalam kepentingan biasanya untuk mating gitu ya teman-teman ya. Jadi ini gue cohabit sama punya teman gue, entah udah berapa lama, tapi gue akan colek si female-nya supaya keluar kita bisa lihat warna birunya gitu ya. Nah, by the way teman-teman, kalau mau nanya-nanya sekali lagi, kalau mau komen, oh udah ada yang komen langsung dari Teguh Prasetyo. Oke, Bang, kalau Metallica kalau mailnya belum mature itu nggak apa-apa digabung. Ya dan tidak. Kalau Poecilotheria sebenarnya dia bisa komunal, men. Bisa komunal asal setahu gue yang aman itu dari satu exec. Beda sama Balfi. Ntar gue juga kasih lihat Balfi, salah satu tarantula biru juga. Balfi itu nggak satu exec tuh bisa komunal. Tapi kalau Pimet setahu gue, bukan Pimet ya, Poecilotheria semuanya setahu gue itu harus exec itu harus dalam satu, komunalnya harus dalam satu exec gitu ya. Gue ada komunal regalis by the way. Jadi kalau belum mature digabung ya, kalau dia memang lu dari awal setting komunal sih harusnya aman-aman aja ya. Tapi kalau lu dalam termsnya adalah lu mau mating, dianya belum mature, apalagi female-nya udah mature, gue nggak bisa kasih tahu gimana hasilnya karena gue belum pernah nyoba jujur aja. Jadi ya kemungkinan mungkin akan dimakan ya, who knows. Oke, semoga kalian kelihatan. Nah, ini udah agak hitaman ya teman-teman. Jadi pimet itu kalau makin tua dia birunya mulai agak hilang, mulai kehitaman. Tapi kalau di iya ini agak kehitaman. Oke, itulah Poecilotheria metallica gue adalah tarantula biru pertama boleh dikatakan yang gue punya di koleksi gue. Oke, dan gue yakin teman-teman yang udah miara tartul mungkin cukup lama gitu ya, biasanya punya nih. Karena ini salah satu koleksi wajib yang harus ada di koleksi tarantula kalian. Poecilotheria metallica atau Guti Sapphire ornamental. Oke, yang kedua tadi karena gue udah sebut itu adalah Balfi. Nah, ini Balfi tadi juga karena Bro Teguh nanya soal komunal. Ya tadi, jadi kalau memang setting lu dari awal komunal harusnya sih dia belum mature nggak apa-apa. Tapi kalau belum mature lu gabungin bisa kemungkinan dimakan sih. Nah, ini Balfi adalah Socotra Blue Island Baboon gitu ya. Ini adult female, tapi ini gue juga cohabit. Ini ada male-nya, kalau lu lihat kakinya tuh. See? Ini kakinya si male, ini female-nya gitu ya. Jadi ini juga adalah tarantula biru yang boleh dikatakan kalian wajib punya di koleksi kalian. Kenapa? Karena Balfi itu salah satu yang bikin dia keren adalah dia bisa komunal tanpa satu eksak. Jadi satu kantung telur. Nah, itu biasanya kan kalau beberapa spesies kayak Poecilotheria tadi gue bilang ya, atau mungkin Hysterocrates gigas gitu, itu dalam satu kantung telur mereka bisa komunal. Balfi beda cerita, men. Gue udah nyoba ini dari 3 eksak yang berbeda gitu. Jadi Balfi dari 3 eksak berbeda mereka bisa komunal gitu. Dan ini gue lagi proses cohabit buat mating gitu ya. Jadi ini gue gabungin Socotra Blue Baboon. Oke, Balfuri. Kalau mau bikin dari akan, kalau mau bikin komunal Balfi minimal berapa ekor? Oh, terserah dong. Up to you. Sesuaikan sama budget dan ininya aja. Kalau gue nih, Balfi gue start dengan 9 ekor. Kenapa 9? Spider 9 ya kan. Gampang aja. Kalau lu mau ikutin
Bang, gue mau bikin komunal sesuai tahun lahir gue, misalnya tahun 92, ya monggo gitu, kalau kuat budgetnya mah monggo aja. Jadi tapi kalau dibilang katakanlah komunal itu minimal berapa gitu ya, kalau buat gue yang namanya komunal itu at least 3 ekor. Kalau buat gue gitu ya, at least 3 ekor itu udah boleh dibilang komunal. Kalau di gua saat ini Balfi udah gue bongkar komunalnya, jadi tadi kalian lihat tuh ada dua lagi ada di belakang situ. Jadi dari 9 ekor itu tuh gue 9 ekor tuh dari 3 eksak berbeda gitu. Jadi gue gabungin sempet, terus sampai akhirnya gue split mana yang istilahnya udah usia kawin, gue kawinin gitu. Oke, jadi kenapa begitu? Karena dari apa yang gue baca, kalau lu udah bikin komunal, ini jadi bahas komunal nih, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita sambil running aja gitu ya. Jadi kalau lu udah setting komunal terus lu mau kawinin, itu akan susah sampai mereka lay egg, sampai mereka bertelur. Kenapa? Terlalu banyak gangguan. Jadi kalau itu udah komunal, lu mau bikin mereka bertelur, lu harus pisahin gitu ya. Jadi lu pisahin sepasang. Misalnya kayak tadi Balfi nih, gue ambil pair satu pair, terus satu lagi gue taruh situ. Jadi gue ada 2 pair yang lagi project mating gitu ya, yang project mating. Sisanya ya lu mau tetap komunalin nggak apa-apa. Nah nanti ketika enaknya lagi kalau Balfi nih, gue belum coba di Regalis ya, tapi kalau di Balfi itu male sama female, si induk jantan induk betinanya itu tetap di situ sampai si betina bertelur, sampai anak-anaknya seling-selingnya banyak di situ. Biasanya jantannya ada yang aman. Ada nggak yang jantan dimakan? Ada, gue juga pernah kayak gitu. Gue udah habis berapa jantan ya, jantan Balfi itu gue cohabit dimakan gagal gitu kan. Jadi ya plus minus ya, maksudnya ini yang gue ceritain nggak selalu berhasil, karena di gue pun sama nggak berhasil. Cuman yang 2 pair ini adalah salah 2 pasangan yang masih bertahan, male-nya masih ada gitu ya. Semoga bisa sampai bertelur. Oke, kita lanjut nomor 3. Sedih kalau bahas punya Balfi, punya saya Grafit malah disemutin. Aduh. Kalau buat penangkal semut, saran gue Hogasan deh. Udah paling manjur di gue sih. Gue pakai Hogasan, ini semua rak gue semprot Hogasan. Cari aja di marketplace, Tokopedia, Shopee gitu-gitulah. Hogasan tulisannya Hogasan. Ya, itu buat gue sih itu paling manjur. Oke, nomor 3. Gue ada salah satu tarantula lagi yang paling, ya Hogasan begitu tulisnya, yang paling banyak diminati oleh tarantula keeper. Apalagi kalau bukan Green Battle Blue. Ya, namanya aja udah Green Battle Blue, udah pasti biru. Bentar nih, teman-teman bisa susah ngeliatnya ya. Gue buka dulu. Nah, kebetulan Green Battle Blue gue ini lagi pre-mold, jadi dia membungkus, dia lagi webbing tebel banget, tapi nggak apa-apa. Gue turunin kameranya biar teman-teman bisa lihat ya. Oke. Moga-moga bisa kelihatan di sini. Gue colek-colek dikit deh Balfinya. Waduh, dia ngekick. Nah, kan udah gue bilang dia lagi nggak mau diganggu kayaknya. Sorry ya. Oke, jangan deh mendingan. Soalnya udah pre-mold banget ya. Green Battle Blue. Ini juga salah satu tarantula yang umum dimiliki oleh para kolektor gitu ya. Nah, itu tuh kalau kalian lihat Green Battle Blue. Oke, nah masuk ke tarantula selanjutnya, gue mau luncurin quiz dulu ya teman-teman ya, luncurin polling. Jadi teman-teman boleh isi. Gue akan luncurin sekarang. Wait, gue ke laptop dulu. Polling, view, dan gue launch. Oke, harusnya teman-teman udah kelihatan di layar teman-teman. Tarantula biru mana yang paling kamu suka? Ya, langsung pilih aja. Ada Balfi, GBB, Lividus, Eolaseopes, Biru Pes, Metallica, Zazimai. Nah, banyak pilihannya. Monggo di voting dulu ya sebelum kita lanjut ke tarantula berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, koleksi lainnya yang biasa teman-teman mungkin punya gitu ya, adalah tidak bukan Cobalt Blue. Nah, ini juga salah satu tarantula biru yang terkenal. Dan nih gue punya 2, ada satu yang Cobalt Blue murni, yang satu ini yang gue mau kasih lihat adalah Cobalt Blue tapi dia under labelnya Green Femur. Jadi di femurnya itu ada kehijauan, bukan Green Emerald ya. Kalau Green Emerald itu hampir semua kakinya warna hijau giok gitu, hijau emerald. Nah, ini enggak, ini Green Femur. Jadi ini juga cukup rare. Kalau yang Cobalt Blue ada di sebelah sini nih. Nah, ini Cobalt Blue gue yang standar. Yang ini adalah yang gue mau kasih lihat adalah Green Femur gitu. Jadi ini juga satu tarantula yang gue cukup apa ya, cukup menegangkan sih kalau buka infonya dia, karena dia beneran karakteristiknya tuh doyan gitu ya, ngebolt dan bikin gerakan tiba-tiba gitu. Jadi ada titik dulu. Gue ngeri karena beberapa kali dia beneran ngebolt ke gue ya. Jadi yang kalau istilahnya refleks gue kurang cepet, dia loncat udah ke tangan gitu ya. Jadi ini galak men, dan ini baru molting padahal. Ini gue takutnya kalau gue buka malah jadi drama nih ya kan, tarantulanya melarikan diri, dan gue akhirnya
seluruh kota merupakan tempat bermain ya kan, gue harus ngejar-ngejar dia tuh kan, langsung ke sini. Nah ini dia baru trade post nih teman-teman tuh. Oke, nah dan baru saja toxic gue digigit ya, begitulah. Oke, jadi ini gue turunin dikit, semoga dia nggak kabur. Yes, kita doa bareng-bareng. Tetap susah juga ngeliatnya coy. Oke, demi ketertiban umum, mendingan jangan gue buka. Oke, jadi ini adalah Haplopelma lividum atau biasa disebut, bukan biasa disebut, sorry. Sekarang udah berubah nama jadi Siropagopus lividus atau Cobaglu tarantula. Nah, selain ini, tarantula biru berikutnya yang ada di koleksi gua adalah mungkin ini juga teman-teman banyak yang punya. Ini adalah Brazilian Blue atau Pterinopelma sazimai. Ntar kalau nggak kelihatan, gue coba toel-toel ya. Semoga dia mau kalem dipegang. Karena dia juga biasa agak-agak beringas. Nah kan, stick gue disundul dong. Disundul apa? Di tag sama dia. Ini agak unik teman-teman. Birunya itu baru kelihatan kalau lu center gitu ya. Ngomong-ngomong center, kenapa nggak gue pakai center dari tadi? Lupa saya tuh. Oke, kita turunin. Dah segini lah ya. Oke, semoga kelihatan. Aduh, tarantulanya ada di sini guys. Iya, cukup galak sebenarnya dia. Jadi nih birunya kalau gue center tuh nggak kelihatan ya. Jadi birunya tuh baru kelihatan banget kalau udah lu center gitu. Kalau lu nggak centerin, dia akan kelihatan kayak ya, karena biru terlalu dongker gitu ya, biru dongker banget. Nih, gue ajak main ke atas deh. Jangan ngekick ya, gatel. Ya, dia nggak mau. Coba lagi, jangan ngekick, please, gatel. Ya, nah, gue taruh sini deh. Upsi. Sini dong cantik. Nah, oke. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, nah tuh birunya tuh. Ya, semoga kelihatan nih di kamera. Atau kebanyakan cahaya justru jadi nggak kelihatan biru ya. Oke, ini adalah Pterinopelma sazimai atau lebih dikenal sebagai Brazilian Blue. Itu ya. Ini kayaknya udah mau hitam lagi nih, kayak udah mau molt apakah? Perasaan baru 2 bulanan lalu, 3 bulan deh moltnya. Jadi ini di femurnya masih tetap agak hitam, tapi di kakinya, sepanjang kakinya tuh dia biru keunguan, hampir biru gelap, hampir ungu gitu ya. Terus setai di rambutnya tuh kayak agak warna kemerahan coklat gitulah ya. Oke, balik, terima kasih sudah bekerja sama. Next, kita punya ini juga udah kelihatan banget dari namanya aja udah Singapore Blue, alias ini dia Omotimus violaceopes atau dulu dikenal sebagai Lampropelma violaceopes. Jadi ini juga tarantula biru yang ada di balik sini. Ini gue pernah handle, cuman kita cek ombak ya, apakah dia ada mood untuk gue handle lagi. Kalau nggak ada mood, mohon maaf. Gue nggak handle, tapi kalau gue cek dia lagi kalem, lagi enak buat di handle, ya kita handle. Kita lagi gue kali. Oke, kita coba dulu. Mari doakan saya teman-teman. Kayaknya lagi susah nih. Dia posisinya lagi di belakang banget, lagi di belakang dan sulit untuk dikeluarkan. Serius ini gimana ngeluarinnya ya? Dia lagi nggak mau keluar kayaknya. Bentar ya, coba dulu ya guys. Susah dong. By the way, sambil nih gue nunggu usaha begini, yang mau nanya-nanya lagi monggo ya. Tadi ada yang bilang iya Hogasan tadi bro, tadi gue udah jawab ya. Hogasan, tulisannya kayak gitu doang, Hogasan. Nah itu lu semprotin aja ke bagian rak, jangan kena tarantulanya ya. Jadi bagian raknya aja, di kaki-kaki ataupun di kayak besi-besi ininya loh. Nih, jadi gue kalau nyemprotin tuh Hogasannya, gue di tiang-tiangnya gini, di ambalannya begini gitu ya. Ini gue semprotin semua. Oke, terus gue biarkan beberapa saat sampai
baunya hilang, baru gue taruh rak tarantula gue di situ gitu. Dan selama ini belum pernah, udah berapa tahun ya, 3 tahunan belum pernah tembus semut gitu. Padahal ini gue taruh di kamar yang ya anak gue pasti tidur di sini bareng gue gitu kan. Dan ya namanya bocah gitu ya, ada aja kan sisa-sisa makanan, biskuit lah, agar lah, coklat lah, you name it. Dan itu selama ini sih belum pernah kena semut gitu. Jadi Hogasen ini cukup lu sekali lu apply itu bisa dia bilangnya sih bisa 6 bulan, tapi kalau lu mau buat preventif ya jangan sampai 6 bulan sih bro, 3 bulan aja biasanya gue semprot ulang kayak gitu. Ini susah loh, dia di pojok banget. Oke, tampaknya sulit guys. Dia tuh jadi tuh ada di cekungan terus paling mojok. Jadi gua kesulitan buat ngeluarin dia. Padahal cakep. Tuh, dia di pojok atas gitu tuh. See? Right there. Jadi maybe next time ya. Di IG gue sih gue pernah kasih lihat dia lagi ngerambat di tangan gue dan ukurannya lumayan gede. Ini udah 17 cm. Oke. Nah, last but not least, gue ada satu tarantula biru dari Indonesia yang lagi terkenal banget dan booming banget di negara luar gitu ya. Negara luar tuh bule-bule sana tuh kayak susah banget dan nganggap ini sebuah tarantula yang rare dan mahal tentunya. Ini adalah, did you see? No? Oke, gua keluarin, gua coba ya. Ini adalah biru pes simorosigorum teman-teman, atau tarantula kita yang di common name-nya adalah Borneo neon blue leg gitu ya, si kaki biru neon dari Borneo. Dan ini kenapa nih? Oh, dia nggak ada respon. Kita coba dari atas. Dia udah langsung manjat, ternyata baru molting guys. Jadi dari tadi yang gue tolel itu adalah esuviae-nya atau kulit moltingnya, dan dia mendadak aja ngebolt gitu ya. Itu nggak kejepit. Jangan, awas ntar kejepit. Perkara aja ntar putus kakinya. Dah, mana. Oke, do you see the blue? Kakinya warna biru. Nah itu, kelihatan kan? Oke, ini adalah biru pes simorosigorum. Ini sebenarnya termasuk spesies baru yang baru ditemukan, dan dia ternyata barusan molting. Jadi tadi pas gua korek itu kulit molting lamanya gitu ya. Jadi dia tiba-tiba langsung ini. Biru cakep banget. Yes, thank you Pik. Ini oh ya, tadi juga di IG gue ada yang nanya gimana cara gue setting enclosure biru pes. Jadi teman-teman kayak gini cara gue settingnya. Ini adalah enclosure khusus burrower gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih seolah-olah kayak kontrakan 2 lantai gitu ya. Ini lantai 1, lantai 2. Oke. Jadi dia si biru pesnya itu, nah dia bangun terowongan di sini nih guys. Oke, bangun terowongan di sini. Terus kokopit itu kalau teman-teman lihat warnanya tuh agak gelap karena memang ini gue setting lembab. Oke, lembab bukan becek ya teman-teman. Jadi seolah-olah kayak tanahnya itu kalau lu tekan pakai jari itu berasa kayak basah tapi nggak ada airnya gitu ya. Kurang lebih lembabnya kayak gitulah ukurannya. Oke. Nih, biru pesnya lagi di sini. Ya, birunya nyala banget, emang beneran dia dibilang neon leg pick. Jadi kaki neon gitu ya, kaki neon. Karena memang birunya tuh bener-bener kayak neon gitu ya. Kayak ya neon lah gitu ya. Jadi mahal ya, lumayan karena dia memang lagi rare dan lagi happening banget, jadi ya harganya lumayan. Cuman ini gue dapat dari seller temen gue yang cukup handal dan terpercaya, sehingga harganya harga temen. Oke, nih lagi dari belakang. Jadi kalau dari dasar dia nggak terlalu gede. Biru pes size-nya nggak bisa terlalu gede. Iya, adultnya dia sebenarnya under 15 setahu gue. Jadi nggak gede-gede banget gitu ya, nggak gede-gede banget. Beda sama misalnya kayak brower tadi, kayak misalnya lividum deh gitu ya. Lividum tuh bisa gede, bisa 15-an. Kalau biru pes enggak, dan ini gue punya memang masih juve ya, jadi emang masih kecil banget gitu loh. Oh tuh dia lagi di atas, emang masih kecil banget gitu. Oke, jadi dibilang kaki neon karena kalau kalian teman-teman mau lihat foto-foto jelasnya tuh ada di Instagram gue @spider9. Nah di situ kelihatan posisi atau pose-pose dia yang lagi proper buat di foto gitu ya, dimana memperlihatkan kakinya biru, yang biru bener kayak orang dipasang neon bener gitu kan, karena memang namanya udah Borneo neon blue leg gitu ya. Borneo neon blue ya, bener, Borneo neon blue leg. Oke. Nah, tadi adalah beberapa tarantula gue yang warnanya biru. Sebenarnya masih ada teman-teman, cuman karena size-nya masih kecil, jadi ya birunya belum nongol. Gue masih ada Aponopelma semani blue color form BCF gitu. Jadi Aponopelma itu kalau teman-teman
mau ngebayangin itu, bayangin aja Grammophila pulchripes deh, gitu ya, si golden knee gitu. Jadi Aponopelma semani itu dia di lutut-lutut itu juga kayak ada ring emas ya gitu, kayak golden knee, persis kayak pulchripes, cuman bedanya dia punya warna kebiruan, makanya disebutnya blue color form. Itu ada, cuman masih sling banget nih. Nah, masih pakai tempat beginian, tempat puding gitu ya. Jadi mau dikasih lihat juga percuma, belum keluar birunya gitu. Dan satu lagi gue ada Vietnam Blue, tapi Vietnam Blue itu juga pada dasarnya dia burrower, jadi jangankan buat go play, gue aja yang tiap malam nyenterin jarang kelihatan. Tapi kalau taruh kecoa hilang gitu, itulah misterinya ya kan, lu taruh kecoa hilang tapi nggak kelihatan siapa yang makan. Gitu, itu ada Vietnam Blue. Jadi gue tadi kasih lihat yang udah lumayan gede atau visible aja gitu ya, kayak gitu. Terus dari Bro Erwin, biru pes dari fisiknya bisa kelihatan nggak antara male female-nya? Mereka sebenarnya nggak punya color dimorphism ya, jadi kalau misalnya contoh deh kayak tadi Singapore Blue gitu, itu kan dia punya color dimorphism, dalam artian kalau ketika dia udah mature male kelihatan tuh butek gitu ya, male-nya butek, sedangkan female-nya tetap kakinya kebiruan. Sedangkan kalau biru pes itu sebenarnya mereka nggak punya color dimorphism, jadi mau cowok mau cewek sebelum mereka mature warnanya begitu, gitu, warnanya begitu, kecuali ketika dia udah mature. Terakhir mature male gue itu kakinya tetap biru, cuman kita ngelihatnya dari ventral, ujung-ujungnya dari ventral, karena punya gue itu waktu itu male-nya itu kebetulan udah kelihatan hooknya gitu, tapi sebelum dia molting sampai keluar hook itu kakinya tetap biru, semuanya tetap kayak ya biru pes yang kita tahu gitu ya. Pas dia molting baru keluar tuh hooknya, dan itu tetap kebiruan sih sebenarnya kakinya, kecuali nanti makin tua katanya sih yang female-nya kalau makin tua hitam semua, jadi kayak mirip-mirip Dichromatus gitu ya, kakinya hitam gitu. Cuman secara color dimorphism atau sexual dimorphism enggak, ventral aja sih. Nah, oke, kita dari Teguh, Pimet tadi bang yang udah MM dia ada tibial hooknya nggak? Pimet itu setahu gua ada deh. Pimet itu setahu gua ada, bentar. Ini Pimet gue nih. Pimet gue. MM-nya bukan punya gue, MM-nya punya si Sakti. Gue lupa ada apa enggak ya. Kalau Pimet soalnya gampang sih, dia sexual dimorphism nih, jadi warnanya beda. Kalau yang female-nya tetap kebiruan, yang male-nya itu dia agak pucet gitu ya, agak butek. Cuman gue lupa, bentar ya, coba gue korek ya. Korek ngeri amat. Maksudnya coba kita towel gitu. Jangan lupa tongkat songgokong tetap wajib, kudu mesti. Nggak ada, cuman ada pedipalp aja ya. Jadi Pimet itu yang lakinya ini nggak ada tibial hook, cuman ada pedipalp aja, palpal emboli. Oke, ini lihat palpal embolinya dia agak gede, tapi tibial hooknya nggak ada, dan ini udah MM. Punya MM kurang lebih 9 cm. Sebaiknya size berapa? Sebenarnya sih kalau begitu dia warnanya udah kayak gini bro, udah butak itu sih lu udah boleh cariin pasangan ya, udah boleh gitu ya. Kalau untuk MM-nya, jadi biasanya kalau MM itu sebelum dia final mold-nya tuh dia tetap warnanya kayak Metallica biasa, warna kebiruan, tapi begitu, pokoknya kalau begitu lu lihat male lu udah butak habis molting, terus dia kan emang gak ada tibial ya, berarti palpal embolinya tuh udah kelihatan bulat gitu ya, udah cariin cewek aja langsung gitu. Jadi ini Cohabit udah berapa minggu ya, gue nggak tahu udah insert atau belum. Oke, nah kita udah ada pair, cuman masih ragu ngegabunginnya. Ya memang sebenarnya Cohabit bukan satu-satunya atau cara sih, cuman maksud gue gini, beberapa tarantula itu memang bisa di Cohabit gitu ya, dan beberapa memang ada kecenderungan banget. Balik lagi ya kayak tadi yang gue cerita tentang Balfi itu sempat gue Cohabit, ada yang dimakan, tapi yang dua pasang ini gue Cohabit dua-duanya masih utuh, sehat walafiat gitu. Sama juga kayak contoh pas gue Cohabit apa ya, misalnya kayak ini deh nih, Pimet gitu ya. Pimet ini juga sama, karena beberapa kali gue pancing buat mating itu nggak berhasil gitu. Akhirnya gue minta persetujuan sama teman gue yang punya male-nya, mau nggak kalau kita coba Cohabit gitu. Jadi kalau dia yang punya itu setuju, oh, boleh deh Cohabit aja, ya udah akhirnya baru gue Cohabit gitu ya. Ini kayak ada di atas tuh Siropagus, hati-hati karena usernya atau partnernya itu yang si male nggak mau di Cohabit, akhirnya gue shark tanking gitu ya. Kalau ada yang bingung apa itu shark tanking, jadi shark tanking itu misalnya nih anggaplah misalnya gitu ya, ini adalah enclosure si cowok, ini enclosure si cewek, lu masukin enclosure cowok ke si cewek, udah lu kunci bareng, tapi si cowoknya tetap ada di sini, itu namanya shark tanking. Jadi bukan di Cohabit. Kalau di Cohabit ini lu buka, lu cemplungin male-nya,
Nah, ini tarik keluar gitu enclosure-nya ya. Jadi mereka benar-benar dua-duaan di dalam. Tapi kalau shaft tanking itu si cowok masih di dalam enclosure-nya, ditaruh di enclosure si cewek. Dengan harapan apa? Interaksi mereka bisa lebih dapat gitu ya. Oke. Dari tadi gue mau balik ke tema kita tarantula biru. Jadi tadi gue udah kasih lihat koleksi-koleksi gue tentang tarantula biru. Sekarang pertanyaannya mungkin ini sih balik lagi karena gue juga penasaran kenapa tarantula warna biru gitu ya. Karena kalau menurut gua gitu, gua kan mikirnya kalau hewan itu kamuflase, tarantula hidup di pohon, harusnya warna itu nggak jauh-jauh dari warna gelap gitu, warna bumi gitu ya, warna tanah coklat ataupun warna dedaunan hijau gitu kan. Nah, malah tarantula itu justru malah jarang yang ada warnanya hijau gitu. Misalnya kalau di gua tuh ada rufilata tuh hijauan. Jadi dia bisa kadang-kadang tuh gue juga ketipu gitu, dia bisa kayak kamuflage gitu di batang pohon yang gue taruh. Tapi kalau ngomong biru tuh buat apa? Nah, jadi teman-teman, kalau ini gue sambil nyontek gitu ya, karena nih literasinya cukup panjang, cuman gue coba rangkumin buat teman-teman sih. Jadi menurut penelitian nih, ilmuwan dari Yale ya, Yale atau Yale ya, bilangnya apa, Yale apa Yale dari Yale College gitu, and Carnegie Mellon University atau CMU gitu, CMU ini mereka ada ilmuwan yang menjawab tentang kenapa tarantula berwarna biru gitu. Jadi hasil studi ini diterbitkan dalam Proceeding of the Royal Society, oke, edisi 23 September 2020. Jadi ini baru teman-teman, baru tahun lalu 23 September 2020 dipublish hasil penelitian ini, yang menggambarkan bahwa warna biru cerah pada tubuh tarantula itu berfungsi sebagai alat komunikasi dengan calon pasangannya. Tuh, ya. Jadi sedangkan warna hijau, baik lagi tadi yang gue bilang, hasil studi ini juga bilang gitu, warna hijau berguna untuk tarantula bersembunyi di balik dedaunan. Jadi hijau itu lebih ke halnya kamuflase gitu kan, bersembunyi di balik dedaunan. Tapi kalau di sini dibilang warna biru pada tarantula itu berfungsi sebagai alat komunikasi dengan calon pasangannya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ternyata riset ini menegaskan, ya, riset yang tadi nih yang Proceeding with the Royal Society yang terbit tanggal 23 September 2020 dari MCU, Carnegie Mellon University, dan Yale News College, itu dia bilang tarantula nggak buta warna, men. Oke? Jadi riset ini menegaskan tarantula nggak buta warna. Karena selama ini berkembang bahwa tarantula itu, kan kita tahu ya, maksudnya tarantula itu dia berburu dengan getaran, vibrant. Jadi kenapa bulu-bulunya itu banyak, itu sebagai sensor mereka terhadap angin, perubahan getaran angin apapun gitu ya. Kita mikirnya mereka matanya 8 itu buta warna atau hampir buta, katakanlah gitu. Ternyata enggak. Riset ini membuktikan atau menegaskan bahwa tarantula nggak buta warna. Oke. Jadi untuk memahami, mereka jadi cara studinya adalah mereka memahami dulu dasar evolusi warna pada tarantula. Lalu setelah itu mereka mengamati opsin, yaitu protein peka cahaya yang berada di mata tarantula. Jadi di mata tarantula itu ternyata punya opsin atau sejenis protein, di mana protein ini peka cahaya, men. Gitu. Jadi ini juga salah satu ilmu baru gini yang gue juga baru baca, makanya hari ini gue share sama teman-teman juga gitu ya, supaya kita sama-sama tahu nih. Jadi si pemimpin penelitian ini namanya Dr. Sawyers Foley dan Dr. Vinod Kumar Saranathan, juga ada Dr. William Peel. Nah, jadi ada 3 gitu ya. Dan itu mereka menemukan fakta bahwa sebagian besar tarantula memiliki hampir seluruh opsin. Ya, jadi sebagian besar itu tarantula ternyata punya opsin atau protein peka cahaya tadi, sehingga dinyatakan atau ditegaskan bahwa tarantula itu adalah hewan yang tidak buta warna. Nah, jadi kondisi ini biasanya ditemukan pada laba-laba aktif siang hari atau diurnal gitu ya. Even tarantula adalah makhluk, sebagian besar tarantula itu adalah nocturnal atau aktif di malam hari. Tapi opsin ini dibilang hampir seluruhnya yang punya protein itu adalah pada laba-laba yang aktif siang hari gitu ya. Dan mereka punya penglihatan warna yang sangat baik. Yang salah satu genus yang paling baik opsinnya atau memiliki opsin paling banyak adalah peacock spider gitu. Nah, si tim ini juga merekonstruksi warna asal nenek moyang tarantula yang berusia 100 juta tahun silam menggunakan analisis filogenetik komparatif. Diketahui bahwa kemungkinan besar warna itu adalah biru di sini gitu. Jadi dipastikan warna biru itu tidak berhubungan dengan pertahanan diri dari serangan predator. Tadi kan kamuflase juga sebenarnya kan sebagai salah satu cara mereka untuk menyamar gitu ya, blending dengan surround mereka gitu ya, kamuflase tadi. Tapi ternyata dia bilang lebih ini bukan untuk pertahanan diri, tapi lebih pada cara menarik perhatian calon pasangan gitu. Nah, jadi itu teman-teman, bahwa ternyata tarantula itu tidak seperti dugaan kita gitu ya. Tarantula dan laba-laba itu tidak seperti dugaan kita, di mana selama ini kita mikirnya mereka punya mata 8 tapi nearly blind gitu, hampir buta. Ternyata enggak, mereka di matanya itu mereka punya opsin, yaitu sejenis protein peka cahaya tadi,
Dan dari situlah mereka dinyatakan, istilahnya dari penelitian itu ditegaskan bahwa tarantula ataupun laba-laba itu tidak buta warna. Ya, lumayan menarik ya untuk hari ini gitu ya, fakta-fakta kayak gitu. Gue juga amazed gitu sebenarnya, kayak gini-gini ini ternyata ya. Baik lagi, kita kan sebenarnya kita tahu gitu ya bahwa hobi tarantula maupun arachnologis, yaitu orang-orang yang meneliti khusus tentang tarantula itu nggak banyak teman-teman. Sehingga buat teman-teman mau hobi tarantula jangan heran kalau ini kok nama tarantula galau amat sih, berubah-ubah gitu ya. Nanti Lapropelma jadi Omotimus, nanti misalnya ada Brachypelma jadi Triltocatel gitu ya, berubah-berubah kayak gitu. Yang dari Haplopelma berubah jadi Siropagopus kayak gitu, macam-macam. Jadi harap dimengerti, karena balik lagi hobi ini masih tergolong baru, dan arachnologis itu jumlahnya terbatas gitu ya. Orang-orang yang punya titel arachnologis itu jumlahnya sedikit. Jadi penelitian ini masih berkembang terus. Nah, salah satunya yang tadi barusan gue bacain gitu ya, bahwa ternyata tarantula nggak seperti dugaan kita, mereka itu bisa membedakan warna gitu. Oke, jadi hari ini sekian dari gue tentang tarantula biru dan kenapa tarantula warnanya biru gitu ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik-topik yang lebih seru. Tetap di Leo Morrison Spider 9 di GoPlay maupun di YouTube. Di Instagram juga ada, silahkan cek @spider9. Oke, gitu aja dari gue, Leonardo sign out, dan bye bye, have a nice weekend.